Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita diberikan nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melanjutkan pelajaran kita, yaitu mengenai sumber-sumber hukum yang disepakati dan tidak disepakati. Agama yang diridhoi Allah adalah agama Islam. Al-Quran sebagai pedoman hidup atau sumber hukum umat Islam pertama dan utama. Namun Al-Quran bersifat global dan harus membutuhkan penjelasan, yaitu hadis. Oleh sebab itu, umat muslim yang hidup di zaman sekarang wajib mempelajari isi kandungan Al-Quran melalui para ulama, dengan tujuan agar selamat dunia dan akhirat. Sumber-sumber hukum lainnya selain dari Al-Quran adalah Al-Hadis, Ijma, dan juga Qiyas. Mengingat Al-Quran itu bersifat global, maka untuk memahami hukum Islam, umat Islam membutuhkan sumber hukum lain dengan syarat tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Sumber hukum Islam tersebut lebih dikenal dengan istilah sumber hukum mukhalaf, yaitu tidak disepakati oleh para ulama. Untuk itu, mari kita membahas sumber-sumber hukum Islam yang disepakati oleh para ulama dan sumber hukum Islam yang tidak disepakati oleh para ulama. Dengan saya, Sri Ayu Juliati, dan rekan-rekan saya yaitu Hafifah Haditiasari, Putri Isni Khairani, Nadila Hasibuan, Abidin Ghaffar Harahap, dan Fauzan Ibnu Wijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafifah Aditiasari dari kelas 12 MIA 3. Di sini saya akan menjelaskan dua dari beberapa, yaitu sumber hukum Islam yang mutafak atau yang disepakati. Yang pertama itu ada Al-Quran. Nah, Al-Quran sendiri secara bahasa artinya bacaan. Namun, secara istilah yaitu kalam Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan menggunakan bahasa Arab yang disampaikan secara mutawatir dari generasi ke generasi hingga sekarang ini. Nggak lain dan nggak bukan, Al-Quran itu merupakan sumber utama dalam Islam, menempati kedudukan pertama dari sumber-sumber Islam yang lain dan merupakan aturan dasar yang paling tinggi. Mengapa? Karena semua sumber hukum dan ketentuan norma yang ada tidak boleh bertentangan dengan isi dari Al-Quran tersebut. Pedoman Al-Quran dalam menetapkan hukum sesuai dengan perkembangan kemampuan manusia, baik secara fisik maupun rohani. Manusia selalu berawal dari kelemahan dan ketidakmampuan. Untuk itu, Al-Quran berpedoman kepada 3 hal, yaitu tidak memberatkan, meminimalisir beban, berangsur-angsur, dan menetapkan hukum. Yang kedua itu ada hadis. Hadis secara bahasa artinya baru, dekat, dan berita. Sedangkan menurut istilah hadis itu istilah dari para ahli, segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, dan sebagainya. Nah, untuk hadis fi'liyah atau perbuatan, yaitu hadis-hadis yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Nabi SAW yang dilihat atau diketahui oleh para sahabat kemudian disampaikan kepada orang lain. Untuk yang taqririyah atau ketetapan, artinya adalah perbuatan dan ucapan para sahabat yang dilakukan di hadapan atau sepengetahuan Nabi SAW, tetapi beliau mendiamkan dan tidak menolaknya. Sikap diam Nabi Muhammad SAW ini dipandang sebagai persetujuan. Dan ada yang terakhir itu qauliyah, yaitu hadis-hadis yang diucapkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW dalam berbagai kesempatan terhadap berbagai masalah yang kemudian dinukil oleh para sahabat dalam bentuknya yang utuh, seperti apa yang diucapkan Nabi Muhammad SAW. Nah, untuk fungsi-fungsi hadis ini ada beberapa.
Yang pertama itu bayanut taqrir, merupakan penguatkan atau menggarisi bawah suatu hukum yang ada dalam Al-Quran, sehingga hukum-hukum itu mempunyai dua sumber, yaitu Al-Quran dan hadis. Untuk yang kedua itu ada bayanut tafsir, yaitu menjelaskan sesuai tafsir, ya, artinya menjelaskan atau memberi keterangan, menafsirkan dan mencari reaksi. Dan untuk yang terakhir atau bayanut tasyri', yaitu menetapkan hukum yang tidak dijelaskan. Berarti memang tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Contohnya itu ada masalah zakat. Al-Quran tuh nggak menjelaskan, menyebutkan berapa yang harus dikeluarkan seorang muslim dalam mengeluarkan zakat fitrah. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kias. Kias secara bahasa diartikan dengan mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lain. Adapun secara istilah, di kalangan ulama terdapat sejumlah definisi. Yang pertama, Muhammad Abdul Ghani yang mengatakan bahwa menghubungkan sesuatu persoalan yang tidak ada ketentuan hukumnya di dalam nas dengan sesuatu persoalan yang telah disebutkan oleh nas, karena di antara keduanya terdapat pertautan persamaan iliad hukum. Rukun kias ada 4. Yang pertama ashal, yaitu ukuran pangkal. Yang kedua far'un, cabang yang diukur. Yang ketiga ilat, yaitu sifat yang menghubungkan pangkal dan cabang. Dan yang keempat hukum, yang ditetapkan pada far'i sesudah tetap pada ashal. Macam-macam kias. Yang pertama kias Allah, yang kedua kias musawi, yang ketiga kias syihab. Ijma. Secara bahasa berarti kesepakatan dari sejumlah orang terhadap sesuatu. Adapun ijma dalam pengertian istilah berupa kesepakatan para umat Islam pada sesuatu masa tentang hukum syara' setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Ijma ada 2. Yang pertama, ijma syarih adalah kebulatan yang dinyatakan oleh mujtahidin. Yang kedua, ijma sukuti, yaitu kebulatan yang dianggap mengeluarkan pendapatnya dan diketahui oleh para mujtahid lainnya, tetapi mereka tidak menyatakan persetujuan atau bentahannya. Sebab-sebab dilakukannya ijma. Yang pertama, karena adanya persoalan yang harus dicarikan status hukumnya. Sementara di dalam nas Al-Quran dan As-Sunnah tidak ditemukannya hukumnya. Yang kedua, karena nas baik yang berupa Al-Quran merupakan As-Sunnah sudah tidak turun lagi atau telah berhenti. Yang ketiga, karena pada saat itu jumlah mujtahidin tidak terlalu banyak, dan karenanya mereka mudah dikoordinir untuk melakukan kesepakatan dalam menentukan status hukum permasalahan yang timbul pada saat itu. Ihtisan adalah berpindahnya seorang dari ketentuan yang satu ke hukum yang lain, karena dapat dalil yang menuntut demikian. Contohnya, walaupun secara kias diperbolehkan, namun karena adanya dalil dari Al-Quran maka diperbolehkan. Dasar ihtisan adalah surah Az-Zumar ayat 39 yang berarti, dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, sebelum datang kepadamu azab kepadamu dengan tiba-tiba sedangkan kamu tidak menyadarinya. Ulama yang menerima dan menolak ihtisan: 1. Jumhur Malikiyah dan Hanabilah menetapkan dalil syar'i yang dapat dijadikan hujah untuk menetapkan hukum terhadap keumuman nas. Ihtisab adalah metode yang dilakukan dengan cara menetapkan hukum yang telah ada sebelumnya hingga ada data yang mengubahnya. Contoh, setiap makanan dan minuman boleh dikonsumsi hingga adanya dalil yang mengharamkannya. Macam-macam ihtisab ada 4, yaitu ihtisab al-adam, ihtisab umum atau nas, ihtisab hukum, dan ihtisab keadaan ijma. Ulama yang menerima menolak ihtisab sebagai sumber hukum: 1. Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, Zahiriyah, dan Syiah, bahwa ihtisab bisa menjadi hujah serta mutlak untuk menetapkan hukum yang sudah ada
selama belum adanya dalil yang mengubahnya. 2. Ulama mutakalimin atau ahli kalam berpendapat bahwa istishab tidak bisa dijadikan dalil karena hukum yang ditetapkan pada masa lampau menghendaki adanya dalil. Maslahah mursalah menurut bahasa memiliki arti maslahah dapat bermanfaat, kebermanfaatan, kepantasan, ketetapan, keselarasan, dan kepatutan. Sementara kata musalah merupakan isi maf'ul dari kata arsala yang artinya terlepas atau bebas. Dengan demikian, kedua kata tersebut disatukan yang memiliki arti terlepas atau terbebas dari keterangan yang menunjukkan apakah boleh atau tidak boleh dilakukan. Menurut Abdul Wahab Khalaf, secara istilah maslahah mursalah yang tidak ada dalil syarak datang untuk mengajuinya dan menolaknya. Ulama yang menerima dan menolak maslahah mursalah sebagai sumber hukum. 1. Jumhur ulama menolak maslahah mursalah sebagai sumber hukum. 2. Imam Malik membolehkan berpegang teguh pada maslahah mursalah. 3. Jika maslahah mursalah itu sesuai dengan dalil kuli atau dalil juz'i dari syarak, maka boleh berpegang teguh padanya. Menurut ilmu Wuhan, ini adalah pendapat Syafi'i. Urf adalah segala sesuatu yang berupa perkataan atau perbuatan yang sudah dikenal oleh masyarakat dan telah dilakukan secara turun-temurun. Contohnya adalah halal bihalal. Kehujahan urf. 1. Ulama usul berperintah bahwa urf yang sahih dijadikan hujah dan sarana dalam menetapkan hukum syarak. 2. Urf fasid tidak dapat dijadikan hujah. Sya'ru man qablana, yaitu hukum Allah yang diisyaratkan kepada umat terdahulu yang diturunkan melalui Nabi sebelum Nabi Muhammad. Contohnya, berpuasa bagi orang yang beriman. Kehujahan syar'u man qablana, sebagian ulama seperti Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal menyatakan bahwa hukum-hukum yang disebutkan dalam Al-Quran dan Al-Sunnah meskipun objeknya tidak untuk Nabi Muhammad SAW. Mazhab Syahbi, yaitu pendapat Rasulullah tentang suatu kasus di mana hukumnya tidak dijelaskan secara tegas di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Contohnya, kesepakatan para sahabat tentang bagian warisan untuk nenek 1/6. Sudah yang menurut bahasa mempunyai arti menutup jalan menuju maksiat. Adapun secara istilah, sudah zariyah adalah menutup jalan atau mencegah hal-hal yang bisa membawa atau menimbulkan terjadinya kerusakan. Contohnya bermain kuis yang mengarah ke perjudian. Ulama yang menerima dan menolak sudah zariyah sebagai sumber hukum. Menurut Imam Malik, sudah zariyah dapat menjadi sumber hukum. Artinya perkara yang mubah itu dapat dilarang. Kalau pada pembolehannya itu membuka jalan untuk mendorong kepada maksiat. Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, sudah zariyah tidak dapat dijadikan sumber hukum karena suatu yang menurut hukum asalnya mubah diperlakukan mubah hukumnya. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.